Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Grace Deborah Pardede, jurusan Digital Public Relation, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, kuliah di Telkom University, nomor induk mahasiswa 150319377. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen komunikasi, yaitu tentang manajemen konflik. Nah, definisi manajemen konflik menurut Mineri. Mineri mendefinisikan manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang bersifat iteratif dan di mana suatu proses itu terjadi secara terus-menerus dan mengalami penyempurnaan untuk membentuk model yang ideal dan representatif. Ada 6 teori utama dalam manajemen konflik ini, yaitu teori yang pertama ada teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia disebabkan oleh konflik kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia tersebut tidak terpenuhi atau dihalangi. Pendekatan dalam teori ini yaitu mengupayakan kebutuhan manusia serta mengupayakan opsi-opsi yang akan dipenuhi demi kebutuhan manusia tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu ada teori identitas. Konflik ini disebabkan oleh identitas yang terancam. Yang ketiga ada teori hubungan masyarakat, di mana konflik ini disebabkan oleh antara kesalahpahaman dan antara permasalahan di dalam masyarakat yang berbeda-beda. Yang keempat ada teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini adalah disebabkan oleh kesalahpahaman atau ketidakcocokan antar budaya yang berbeda-beda dalam suatu kelompok budaya. Yang kelima adalah teori transformasi, di mana teori ini disebabkan oleh ketidaksetaraan yang menyebabkan konflik antara budaya, sosial, dan lainnya. Yang keenam, yang terakhir ada yaitu teori negosiasi prinsip. Nah, teori negosiasi prinsip ini adalah teori yang disebabkan oleh perspektif yang berbeda antara konflik-konflik yang terjadi dan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam konflik tersebut. Selanjutnya yaitu ada tingkatan konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi internal di dalam diri seseorang. Yang kedua ada konflik interpersonal yang terjadi antar individu. Yang ketiga ada konflik intragrup yang terjadi antar anggota dalam suatu kelompok. Yang keempat ada konflik intergrup yang terjadi antar kelompok. Yang kelima ada konflik interorganisasi yang terjadi antar organisasi. Terakhir yaitu manfaat manajemen konflik, yaitu setiap perusahaan atau organisasi yang berorientasi pada profit pasti menggunakan dan mengembangkan manajemen konflik. Manfaat manajemen konflik ini yaitu mengembangkan kompetensi, di mana dalam manajemen konflik itu terjadinya pengembangan kompetensi maupun kompetensi non teknis, sehingga kompetensi dapat dikembangkan dalam manajemen konflik. Yang kedua yaitu evaluasi sistem. Jika suatu perusahaan atau organisasi tidak memakai manajemen konflik, akan susah untuk mengevaluasi bahkan untuk melakukan perbaikan dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Bab berikutnya saya akan menjelaskan bab tentang budaya organisasi. Nah, budaya organisasi merupakan suatu peluang untuk membangun sumber daya manusia dengan melakukan perubahan sikap yang diharapkan mampu menyesuaikan diri untuk melakukan perubahan dan tantangan yang telah berjalan. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi sangat berpengaruh pada perilaku anggota, individu, ataupun dalam organisasi. Budaya organisasi ini dapat terjadi dalam organisasi yang kuat maupun lemah. Budaya organisasi yang kuat dapat terjadi dalam organisasi yang menganut budaya organisasi itu dengan komitmen yang tinggi dan teguh. Sedangkan sebaliknya, jika organisasi itu lemah, maka berarti mereka melakukan suatu budaya itu yang seperti kebalikan dari budaya organisasi yang kuat, seperti karyawan atau pegawainya yang tidak melakukan kepercayaan dalam budaya organisasi tersebut.
Adanya budaya organisasi yang kuat dapat berpengaruh dalam organisasi, yaitu terlancarnya setiap kegiatan organisasi. Kemudian dapat mengambil keputusan dengan tepat. Yang ketiga ada yaitu terciptanya keharmonisan dalam suatu organisasi. Yang kelima yaitu kita dapat mudahnya berkoordinasi di dalam organisasi tersebut. Kemudian adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dalam budaya organisasi, yaitu adanya orientasi tim, orientasi hasil, orientasi orang, agresif dan kompetitif, dan yang lainnya dapat kita lakukan untuk membentuk suatu organisasi dengan budaya yang kuat. Dan yang terakhir adanya simbol budaya organisasi. Simbol budaya organisasi ini dibagi menjadi kategori, yaitu simbol fisik. Simbol fisik memberikan spesifik logo, desain, penampilan, dan yang lain-lainnya. Yang kedua ada simbol perilaku. Simbol perilaku ini memberikan spesifik seperti tradisi, ritual, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga adanya simbol verbal. Simbol verbal ini memberikan spesifik seperti anekdot, nama sebutan, kisah, mitos, sejarah, dan yang lain-lainnya bersangkutan dengan hal tersebut. Demikian pemenuhan tugas saya manajemen komunikasi tentang bab manajemen konflik dan budaya organisasi. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi bermanfaat dan memberikan edukasi bagi teman-teman yang telah melihat dan menonton video saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan kata dalam penjelasan penugasan saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.